Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di portal belajar online, belajar aman dan tenang bersama Bapak Nana. Kali ini kita akan belajar matematika, kita akan belajar membuat tabel distribusi frekuensi. Tapi sebelum itu, kalian nyamankan posisi duduk kalian, ambil alat tulis kalian, dan selamat belajar. Kali ini kita akan belajar matematika. Kita akan belajar cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, apa sih tabel distribusi frekuensi itu? Nah, tabel distribusi frekuensi itu seperti ini. Di sini ada misalkan nomor, sini kelas, sini ada frekuensi. Misalkan kelasnya dari 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80. Ini ada 3, ini ada 2, ini ada 5. Nah, ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Gunanya apa sih tabel distribusi frekuensi itu? Nah, data itu kan terbagi menjadi dua, ada data tunggal dan juga ada data kelompok. Nah, kalau kalian menghitung min median modus untuk data tunggal, itu sangat mudah untuk kalian hitung karena datanya itu terbatas jumlahnya. Namun ketika udah data berkelompok, itu pasti datanya lebih dari 20. Ada 80, 90, 40. Nah, kalian akan menghitung secara manual satu persatu data tersebut, semuanya kalian jumlahkan, kemudian bagi dengan jumlah data tersebut. Nah, itu akan menghabiskan banyak waktu. Maka dari itu kalian perlu untuk menggunakan tabel distribusi untuk menghitung data yang seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Ada beberapa langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nih, Bapak tulis dulu judulnya, membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkahnya, yang pertama, kalian tentukan jangkauan. Tentukan jangkauan dengan rumus J sama dengan X max dikurangi X min. X max dan X min itu apa sih? X max itu adalah data terbesar dari data yang ada. Nah, sedangkan X min itu adalah data yang paling kecilnya. Kemudian yang kedua, setelah kalian tentukan jangkauan, maka kalian tentukan pula banyak kelasnya. Banyak kelas kalian tentukan. Banyak kelas itu kalian tentukan dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu adalah dari jumlah datanya. N itu adalah jumlah datanya. N-nya itu jumlah datanya. Nah, N itu jumlah data. Ini untuk menentukan banyak kelasnya berapa. Tuh. Yang ketiga, kalian tentukan interval kelasnya. Interval kelasnya kalian tentukan. Interval kelas itu didapat dari I sama dengan C dibagi K. Ya, ini I-nya. I jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Nah, banyak kelas itu yang seperti apa sih? Bapak kasih contohkan di sini. Di sini ada kelas. Di sini ada frekuensi. Apa singkat aja nya? 31 sampai 35. Ada berapa tuh? 31, 32, 33, 34, 35. Nah, kemudian di sini ada 36 sampai 40. Ini 41 sampai 45. Sini 46 sampai 50. Sini 51 sampai 55. Nah, banyak kelas itu yang ini.
Ini disebut dengan banyak kelas. Nah, di sini ini yang disebut banyak kelas itu. Dari sini ke sini itu banyak kelas. Nah, interval kelas yang mana? Ini interval kelas itu dari sini ke sini. Itu ada berapa langkah? 31, 32, 33, 34, 35. 31, 32, 34, 35. Berarti kan ini kan sampai kan 31 sampai 35 ada berapa? 1 2 3 4 5. Maka di sini interval kelasnya itu adalah 5. Setiap kelas itu memiliki interval yang sama. Ini intervalnya 5. Nah, gitu. Itu yang membedakan banyak kelas dan interval kelas. Nah, sekarang gimana Pak kalau misalkan ada contohnya nggak? Ada. Bapak kasih contoh misalkan gini. Nah, Bapak masukkan dulu ya. Contohnya itu berupa gambar ini. Ini ada contoh. Kita perbesar dulu. Nah, kalian kalau disuruh menghitung ini bisa nggak satu persatu hitung rata-ratanya nih? Maka kalian harus jumlahkan kan 80 sampai ke 75 ini berapa, kemudian dibagi dengan 80. Nah, maka dari itu untuk data yang lebih banyak itu harus menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, dari data ini kalian hitung terlebih dahulu jangkauannya. Jangkauannya kalian hitung. Langkah pertama masuk. Kita hitung dulu yang pertama itu jangkauannya. Rumusnya itu C sama dengan X max kurangi X min. Maka sama dengan, nah cari di sini data yang tertingginya berapa. Ini ada 99. Ada nggak data yang lebih tinggi dari 99? Ada 100 nggak? Nggak ada. Berarti kita masukkan di sini 99 dikurangi dengan X min. Data terendahnya berapa? 48. Ada nggak yang lebih kecil dari 48? Ada 38 Pak. Oh, 38. Ada nggak yang lebih kecil dari 38? Nih ada 35. Masukkan ke sini 35. Ada nggak yang lebih kecil dari 35? Nggak ada kah Bapak rasa? Nah, ini masukkan. Kalian baru kurangi 99 kurangi 35 itu berapa? 64. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kalian cari banyaknya kelas. Banyak kelas. Banyak kelas itu dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, sama dengan 1 ditambah 3,3 log N nya berapa jumlah datanya? Udah sebutkan 80. Nah, baru kalian hitung. Ini berarti 1 ditambah 3,3. Pak ngitung log 80 kumaha? Nah, untuk menghitung log 80 kalian pakai alat bantu hitung, pakai kalkulator. Nah, Bapak udah hitung log 80 itu sama dengan ini dikali berarti nya dikali 1,9031. Ini kalikan dulu, jangan dijumlah dulu ke sini, tapi kalikan dulu karena perkalian itu harus didahulukan, derajatnya lebih tinggi. Dengan ini ketika sudah dioperasikan jadi 7,2802. Pak ini pecahan kan banyak kelasnya kan entah yang pecahan. Nah ini boleh kalian ambil 2 antara 7 dan juga 8. Kalian mau ambil yang mana? Bapak akan ambil yang 7. Setelah banyak kelas didapat, kalian cari interval kelasnya. Merah. Nah, kalian cari interval kelasnya. I itu ketiga interval kelas. Interval kelas itu didapat dari I sama dengan J dibagi K. J nya berapa? 64 dibagi K nya itu 7. Tadi kita ambil yang 7 kan. Maka ini hasilnya sama dengan
9,14. Ini juga pecahan Pak, ini kalian boleh ambil mau 9 atau 10, jadi naik ke atas ambilnya itu. Nah Bapak akan ambil yang 10 saja, tapi bebas nanti kalian mau ambil yang manapun itu, selama itu di dalam soal tidak ditentukan harus yang mana. Nah, kemudian setelah kalian dapatkan semuanya, baru kalian buat tabelnya. Kalian buat tabelnya. Cara membuat tabelnya seperti ini. Di sini nomor merah, jangan merah, hitam aja. Merah untuk hanya untuk ciri aja. Sini nomor, kemudian ada nilai karena tadi datanya itu nilai. Kemudian di sini ada terus. Kemudian di sini ada frekuensinya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh. Ini kasih garis dulu. Ini garis, ini garis, ini garis. Kalian pakai penggaris ya. Nah, kemudian kita tentukan untuk kelas yang pertama. Nah, penentuan untuk kelas pertama itu bisa dari batas bawah interval kelas pertama itu dapat diambil dari data yang terkecil atau data yang lebih kecil dari data terkecil, tapi selisihnya itu tidak boleh kurang dari selisih kelas dengan kelas pertama. Itu tidak boleh juga mempunyai frekuensi sama dengan 0. Kan tadi X min-nya itu berapa? X min-nya itu tadi X min-nya itu 35. Kalian boleh dimulai dari angka 35 di sini. Tapi mau lebih kecil dari 35 juga boleh. Misalkan 31, Bapak ambil 31 aja. Ini selisihnya kan tidak lebih kecil dari selisih kelas dengan kelas pertama, kan 31. Gitu. Kita mulai dari 31 aja. Nah, interval kelasnya berapa tadi? Kita ambil yang 10, yang ini. Kita ambil yang ini, yang 10. Maka kita hitung dari 31 sebanyak 10 langkah. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti sampai ke 40. Nah, berarti 40 di sini udah terpakai kan? Dari sini berarti kita gunakan 41 sampai 50. Dan setiap kelas itu intervalnya harus sama. Nah, gitu sampai ke kelas terakhir. Nah, kemudian kalian cari frekuensinya. Mencari frekuensi itu dari sini. Kalian cari data 31 sampai 40 itu ada berapa? Cari dari sini. 31 dan 40-nya masuk. Nah, ini Bapak udah cari frekuensinya, yang ini 2. Ini dari sininya dicari dulu. Terusnya itu seperti ini. 41 sampai 45 kalau nggak salah ada 3. Nah, terusnya gini. 51 sampai 60 ada 5. Terusnya nah gitu. Nah, kemudian sampai selanjutnya sampai yang terakhir. Ini Bapak percepat videonya. 61 sampai 70 Bapak udah hitung ada 14. Kemudian 71 sampai 80 itu ada 24. 81 sampai 90 ada 20. Kemudian yang terakhir itu 91 sampai 100 itu ada 12. Untuk membuktikannya benar atau tidak, kalian jumlahkan frekuensinya. Frekuensinya jumlahkan. Kalau ada 80 berarti betul. Nah, begitu itu cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Silakan dipelajari lebih lanjut, diulang kembali videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.